kejadian yang sudah selesai di masa lampau atau yang terjadi di masa lampau. Di masa lampau itu berarti kata keterangan waktu yang digunakan itu adalah masa sebelum sekarang ini, yaitu bisa berarti 2 menit yang lalu itu bisa dikatakan masa lampau, 1 jam yang lalu bisa dikatakan masa lampau, 10 menit yang lalu, kemarin, 2 hari yang lalu, setahun yang lalu, tadi malam, tadi pagi, dan sebagainya. Sentence form, bentuk kalimat dari simple past tense. Kita punya asking for informations. Dalam berkomunikasi, kita pasti akan menanyakan atau meminta informasi dari seseorang. Maka ketika kita meminta informasi, bentuk kalimat yang akan kita gunakan adalah yes, no questions, sama WH questions. Ini berlaku untuk semua tenses. Kemudian kita akan memberikan informasi juga, yaitu giving informations, dan kalimatnya dalam bentuk positive sentence dan negative sentence. Rumus untuk simple past tense. Kita punya nominal sentence. Dalam nominal sentence, maka kalimatnya berbentuk subject plus was atau were plus complement. Ya. Nah, penggunaan kata was sama were ini bergantung pada subjek yang digunakan. Jika subjeknya I, he, she, it, maka to be yang digunakan adalah was. Sedangkan untuk subjek you, they, we, maka to be yang digunakan adalah were. Perlu kalian ketahui, was sama were ini adalah to be. Yang jika dalam simple present tense, to be yang dipakai adalah am, is, dan are. Sedangkan dalam simple past tense, to be yang digunakan adalah was atau were. Kemudian was atau were ditambah dengan not itu digunakan dalam kalimat negatifnya. Ya, ada penambahan kata not di belakang was sama were. Untuk verbal sentence, kita menggunakan subject kemudian ditambah dengan verb to atau past form of the verb dalam kalimat positifnya. Kemudian untuk kalimat negatifnya kita menggunakan subject yang ditambah dengan kata did not untuk semua subjek, did not, kemudian ditambah dengan kata kerja bentuk pertama. Jadi kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Ini untuk verbal sentence. Right. Mari kita lihat contoh dari nominal sentence. Untuk kalimat positif, tadi rumusnya adalah subject yang ditambah dengan was atau were, kemudian ditambah dengan complement. Untuk subjek I, he, she, sama it, kita menggunakan to be was. For example, I was in the garden a couple of minutes ago. He was sick yesterday. She was in Florida last year. It was a beautiful day in Malang. Kemudian untuk were, to be were, untuk subjek they, you, we, maka to be-nya adalah were. For example, they were in their class 5 minutes ago. You were amazing in yesterday's competition. We were sorry for what we did. Untuk kalimat negatif, maka rumusnya ditambah dengan not di belakang was sama were. For example, I was not in the garden a couple of minutes ago. He was not sick yesterday. She was not in Florida last year.
It was not a bad day in Malang. It was not a bad day in Malang. They were not in their class. You were not bad at all in yesterday's competition. We were not happy when she broke your glasses. Diperhatikan, kata not itu ditempatkan setelah to be. Untuk contoh kalimat it was not a bad day in Malang, itu salah posisi ya. Seharusnya e-nya berada di belakang not. Oke, yes no questions in nominal sentence. Dalam yes no questions, was atau were-nya berada di depan. For example, was I that scary? Maka jawabannya adalah yes, you were. Or no, you were not. Was he sick yesterday? Yes, he was. No, he was not. Was she in Jakarta last month? Yes, she was. No, she was not. Was it hot yesterday? Yes, it was. No, it was not. Were they the champion? Yes, they were. No, they were not. Were you okay on the stage? Yes, I was. No, I was not. Were you there for Annie? Yes, we were. No, we were not. Untuk contoh kalimat yang terakhir, were you there for Annie? You itu ditujukan untuk beberapa orang ya, lebih dari satu. Makanya di situ saya tulis jawabannya adalah we were. Right, ini untuk yes no questions. Kemudian untuk WH questions in nominal sentence. Rumusnya adalah WH, kemudian ditambah dengan was atau were, kemudian ditambah dengan subject dan complement. For example, what was I for you? What was I for you? Where was he yesterday? Where was he yesterday? When was she hospitalized? When was she hospitalized? Why was it broken? Why was it broken? When were you here? When were you here? Where were they last night? Where were they last night? What were you happy for? What were you happy for? Dalam kalimat WH questions, di sini saya hanya menggunakan beberapa kata dari kata what, where, when, dan why. Sebenarnya untuk WH questions kita masih punya who, how much, dan sebagainya ya. Ini contoh saja bahwa rumus yang digunakan adalah seperti ini. Alright, we go to verbal sentence, kalimat verbal. Untuk bentuk positifnya, rumusnya adalah subject yang ditambah dengan verb to dan complement. For example, I read good news yesterday. I read good news yesterday. He bought a new house last year. He bought a new house last year. She found some old coins this morning. She found some old coins this morning. It cost 5,000 rupiahs. It cost 5,000 rupiahs. They played dirty in the game yesterday. They played dirty in the game yesterday.
You loved eating when you were a kid. You loved eating when you were a kid. We watched a horror movie yesterday. We watched a horror movie yesterday. Untuk contoh kalimat pertama, I read good news yesterday. Di situ ada kata read. Itu dibaca read, bukan dibaca read. Kenapa dibaca read? Karena kalau dibaca read, read itu adalah bentuk pertama, sedangkan bentuk kedua dari kata read adalah read. Bagaimana kita tahu cara membaca apakah itu read atau read? Maka kita harus ketahui dulu ya apakah ada tambahan kata keterangan waktu. Nah, di situ ada kata keterangan waktu yesterday. Itu berarti di masa lampau. Kalau di masa lampau, maka kata kerjanya harus dalam bentuk kedua. Nah, kata kerja dalam bentuk kedua dari read adalah read. Oke? Negative sentence, ya. Bentuk negatif dari kalimat verbal. Rumusnya adalah subject yang ditambah dengan kata did not, kemudian verb one, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. For example, I did not read good news yesterday. Berbeda dengan kalimat positif yang tadi, untuk kalimat yang negatif karena sudah ada kata did not, maka kata kerjanya kembali ke kata kerja bentuk pertama, maka dibaca read, bukan read. Oke? So I did not read good news yesterday. Seperti rumusnya di atas, yang di atas, oke? He did not buy a new house last year. She did not find any old coins in the yard. It did not cost that expensive. They did not play clean in the game yesterday. You did not love eating when you were a kid. We did not watch an adventure movie yesterday. Oke, semuanya menggunakan kata did not, kemudian kata kerjanya kembali ke kata kerja pertama. Yes, no questions in verbal sentence. Untuk rumusnya, kita menggunakan kata did untuk mengawali kalimat, kemudian subject, dan kata kerja bentuk pertama. For example, did I bother you? Did I bother you? Did he buy a new house last week? Did he buy a new house last week? Did she find any old coins in the yard? Did it cost that expensive? Did they play well in the game yesterday? Did you spend your money? Did we lose? Nah, semuanya menggunakan kata did di awal kalimat, kemudian kata kerjanya kata kerja yang pertama. Bother, buy, find, cost, play, spend, and lose. Beberapa kalimat yang saya cantumkan tidak menggunakan kata keterangan waktu. Tetapi kita paham bahwa ketika menggunakan kalimat ini, sang penanya dan pendengar itu pasti tahu bahwa yang dimaksud adalah kejadian di masa lampau. WH questions in verbal sentence. Untuk rumusnya yaitu WH yang ditambah dengan kata did, kemudian subject, kemudian verb one. Oke. What did I do to you? What did I do to you? What did he buy last week? What did he buy last week? Where did she find those old coins? How much did it cost? Why did they play dirty in the game yesterday? How did you spend your money? When did we lose?
Alright, ini adalah WH questions ya. Kalian perhatikan bahwa setelah WH itu ditambah dengan kata did. Kemudian setelah itu adalah subjek dan kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertamanya yaitu seperti do, buy, find, kemudian cost, play, spend, and lose. Alright, we will talk about time signals for simple past tense. Jadi ini adalah kata keterangan waktu yang digunakan dalam simple past tense. Yang pertama adalah menggunakan kata last. Last ini bisa last night, last month, last year, last holiday untuk momen tertentu seperti last holiday, kemudian mungkin last Idul Fitri atau last Christmas atau untuk momen tertentu ya. Kemudian untuk musim last summer, kemudian ada lagi last winter dan sebagainya. Kemudian menggunakan kata bla 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 ago seperti kata 2 years ago, 5 minutes ago, 2 months ago, 5 hours ago. Nah, kalau di last itu kalau kita mau mengucapkan last itu jaraknya adalah 1. Ya, contohnya last month itu berarti 1 bulan yang lalu ya. Bukan kita bicaranya tidak 1 month ago, tapi kita bilangnya last month gitu. Last year itu adalah 1 tahun yang lalu. Berarti kita tidak bilangnya one year ago, bukan. Nah, kalau bilangan 2 atau ke atas kita menggunakan kata ago seperti 2 years ago atau 5 years ago. Seperti minutes juga gitu. Kalau 1 menit yang lalu kita bisa bilang last minute atau ya last minutes atau moments ago boleh. Kemudian untuk lebih dari 2 kita bisa bilang 2 minutes ago atau 5 minutes ago atau 10 minutes ago, 2 months ago, okay, 5 hours ago, okay. Kemudian ada kata yesterday, kemarin, this morning, pagi ini. Kemudian past adverbial phrases, jadi frase kata keterangan waktu dalam bentuk lampau seperti kata-kata when I was a kid. Ya, seperti tadi, I loved eating when I was a kid. I loved eating when I was a kid. Ini adalah sebuah frase ya. Oh sorry, ya ini adalah sebuah frase. Bisa dibilang klausa ya. When we visited Granny.